Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Hafid Aftazani. Saya dari kelas Alpro B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya terkait praktikum modul 2 perulangan. Di modul 2 ada 5 soal, dan untuk soal nomor 1 adalah eh, untuk menjelaskan apa macam-macam logical operator beserta tabel kebenarannya. eh, untuk contohnya operator n. Operator n itu umumnya digunakan untuk menggabungkan dua, dua kondisi, dan hasilnya akan true jika kedua kondisi itu true. Untuk tabel kebenarannya adalah eh, misal A itu true, B true, maka outputnya true. Misal A true, B false, maka outputnya adalah false. Misal A false dan B itu true, maka outputnya adalah false. Misal A itu false dan B itu false, maka outputnya adalah false. Untuk selanjutnya adalah operator not. Operator not itu digunakan untuk mengembalikan nilai dari operan itu sendiri. Eh, Jika operan adalah true, maka not akan menghasilkan false, dan sebaliknya juga. Untuk contoh tabel kebenarannya adalah misal true, maka outputnya adalah false. Misal false, maka outputnya adalah true. Untuk operator selanjutnya adalah operator sort. Operator sort itu menghasilkan benar jika hanya satu dari kedua operan itu benar, sedangkan misal misal ada keduanya itu benar, maka eh, atau keduanya salah, maka hasilnya adalah salah juga. Sebagai contoh tabel kebenarannya, operan A itu true, operan B itu true, outputnya adalah false. Operan A true, operan false true, operan B false, maka outputnya adalah true. uh, Operan A false, operan B true, maka outputnya adalah true. Untuk operan A itu false dan operan B itu false, maka outputnya adalah false juga. Untuk selanjutnya ada operator NaN. Operator NaN adalah kebalikan dari operator N. Hasilnya itu false jika kedua operan adalah benar dan hasilnya adalah benar jika salah satu atau operan adalah salah. Untuk contoh tabel kebenarannya adalah operan A itu true, operan B true, maka output yang dihasilkan adalah false. Operan A true, operan B false, maka outputnya true. Operan A false, operan B true, maka outputnya itu true. Operan A false, operan B false, maka output yang dihasilkan adalah true. Dan untuk operator yang selanjutnya, yang terakhir, ini adalah operator OR. Operator OR itu jika ada satu atau kedua operan itu benar, maka hasilnya adalah benar. Dan jika kedua operan adalah salah, maka output yang dihasilkan adalah salah. Sebagai contoh, tabel kebenarannya, operan A itu true, operan B true, maka output yang dihasilkan adalah true. Operan A true, operan B false, maka output yang dihasilkan true. Operan false, operan A false, operan B true, maka output yang dihasilkan adalah true. Operan A false, operan B false, maka output yang dihasilkan adalah false. Untuk nomor 1 sekian, dan kita lanjut untuk nomor 2 nya.
Lanjut untuk soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita disuruh untuk membuat flowchart dan kode Python untuk mengurutkan tiga bilangan yang akan diinput oleh user dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ini adalah contoh dari outputnya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang codingannya. Di sini saya membuat tiga variabel yaitu A, B, dan C. Dan di dalam variabel ini saya membuat input untuk user agar memasukkan nilai yang ingin dimasukkan. Ini misalnya masukkan angka 1, 2, dan 3. Di sini saya membuat percabangan-percabangan untuk memungkinkan user setelah menginput angka yang mereka inginkan, maka percabangan-percabangan ini berfungsi untuk mengurutkan dari angka terkecil hingga angka yang terbesar. Oke, maka kita akan mengerang untuk soal nomor 2. Di sini saya ambil dari modul 2 sebagai contoh, yaitu 30, 19, dan 27. Kita masukkan di sini 30, lalu 19 dan 27. Untuk output yang dihasilkan adalah 19, 27, dan 30. Seperti ini. Kita lanjut nomor 3. Untuk soal nomor 3, eh, kita disuruh untuk mencari segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, atau segitiga sembarang. Kita lanjut untuk soal codingannya. Maksudnya jawaban codingannya. Di sini ada tiga variabel. Di setiap variabel ini berfungsi untuk user menginput panjang sisi A, B, dan C. Lanjut untuk ini, if A sama dengan B sama dengan C, maka print yang dihasilkan adalah segitiga dengan panjang sisi variabel A, B, dan C merupakan segitiga sama sisi. Untuk elif itu sama seperti A, if if A. Dan kita lanjut yang terakhir, yaitu else. Else ini berfungsi sebagai jika user itu salah menginput atau eh, yang diinput itu di luar dari panjang dari segitiga itu sendiri. Oke. Sebagai contoh akan kita run, kita ambil ini inputannya dari soal, yaitu 10, 10, dan 10. Outputnya adalah dengan panjang sisi A 10, sisi B 10, dan sisi C 10 adalah segitiga sama sisi. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 4, yaitu buatkan program untuk menghitung biaya tiket kereta api dengan kriteria sebagai berikut. Ini adalah contoh programnya. Di sini saya membuat tiga variabel, yaitu variabel harga untuk tiket reguler,
variabel harga untuk tiket anak, variabel harga untuk tiket lansia. Eh, Kenapa di sini ada dikali 0,5? Karena kita pertama kita memanggil variabel harga reguler, yaitu ini, alias kita memasukkan nilai dari variabel tersebut, yaitu ini 100.000. Maka 100.000 dikali 0,5 hasilnya adalah 50.000. Dan untuk yang ketiga yaitu sama, cuman ini 100.000 dikali 0,75, maka hasilnya adalah 75.000. Dan lanjut kita ke ini print. Di print saya membuat output untuk menunjukkan agar user itu tahu dan bisa memilih tiket yang akan mereka beli. Di sini adalah variabel untuk user memilih tiket yang diinginkan. Misal tiket 1 adalah untuk tiket dewasa atau reguler, untuk tiket 2 itu tiket anak, dan tiket 3 itu tiket lansia. Kita lanjut ke penjabaran ini. Jika variabel pilihan tiket yang dipilih user itu 1, maka harga yang dihasilkan adalah harga reguler atau 100.000 atau tiket dewasa. Dan elif untuk pilihan tiket kedua, maka harganya itu harga anak, yaitu 50.000. Dan elif pilihan tiket untuk yang ketiga adalah tiket lansia, maka harga yang akan ditawarkan adalah 75.000 sesuai dengan print yang ada di sini, atau pilihan harga jenis tiket. Jika user salah menginput atau ada kekeliruan, maka else print pilihan Anda tidak valid atau pilihan user tidak valid. Selesai. Selanjutnya variabel perjalanan. Di sini setelah user memilih tiket untuk dibeli, maka kita lanjut di sini. Di sini user harus memilih tiket untuk pulang pergi atau tidak. Jika user memilih perjalanan pulang pergi, maka ya, lalu output yang dihasilkan adalah Anda telah memilih tiket anak pulang pergi. Jika user memilih iya, maka harganya akan 2 kali. Semisal harga tiket anak itu 50.000, berarti kalau perjalanan pulang pergi maka dikali 2, maka hasilnya adalah 100.000. Dan ini adalah print terakhir dari total biaya tiket yang user pilih, dan kita akan run SIM-nya. Misal di sini kita memilih tiket nomor 2 dan kita ketik ya, maka user telah memilih tiket anak pulang pergi dan total biaya yang harus dibayar adalah
100.000. Oke, kita lanjut untuk nomor 5 atau nomor terakhir. Di sini saya membuat 5 variabel, yaitu variabel nilai A, B, dan seterusnya. Di sini saya membuat inputan user untuk memasukkan nilai mata kuliahnya mereka. Di nilai A itu user harus menginput nilai matkul alpro, dan untuk variabel nilai B user menginput nilai PTI. Variabel nilai C user disuruh untuk memasukkan nilai mata kuliah matematika dan seterusnya. Setelah user menginput nilai yang diinput, maka di sini IPK itu variabel IPK ini untuk mentotal atau untuk kita jadikan nilai IPK, yaitu variabel nilai A, nilai B, nilai C, nilai D, dan nilai E itu ditotal. Setelah ditotal akan dibagi 5. Setelah dibagi 5 akan dibagi 100, lalu dikali dengan 4. Dan ini adalah output jika programnya telah menghitung, maka akan keluar di sini. Di print nilai akademik Anda, misal 3,14. Untuk selanjutnya, variabel tingkat kehadiran ini akan keluar ketika user telah menginput nilai mata kuliah mereka. Di sini user harus menginput nilai persentase dari kehadiran mereka selama mereka berkuliah. Untuk contohnya yaitu 0 sampai 100. Dan selanjutnya ada variabel untuk menginput apakah mahasiswa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama kuliah atau tidak, dengan variabel ini, aktif underscore UKM. Jika mahasiswa tidak pernah mengikuti perkuliahan, maka tidak, dan jika sering mengikuti atau ikut, maka iya. Ini untuk selanjutnya percabangan ini, if nilai A lebih besar sama dengan 3,0 dan nilai B lebih besar sama dengan 3,0 dan nilai C lebih besar 3,0 dan seterusnya, dan variabel tingkat kehadiran dan nilai aktif juga, maka print selamat Anda layak menerima beasiswa. Karena nilai, misal user menginput ini di sini tingkat kehadiran. Misal user menginput tingkat kehadiran lebih dari 80 dan user menginput aktif UKM, dia menginput ya, maka akan keluar seperti ini: selamat Anda layak menerima beasiswa. Dan untuk selanjutnya adalah jika variabel aktif UKM tidak sama dengan ya, maka print yang dihasilkan adalah Anda tidak aktif dalam kegiatan UKM yang terdaftar. Dan selanjutnya, jika IPK itu kurang dari 3, maka print yang dihasilkan adalah mahasiswa atau Anda tidak dapat lolos untuk mendapatkan beasiswa. Kita clear dulu.
Lalu gitaran saya ini ambil dari modul 2 terkait dengan soal yang disuruh. Misal ini 90, 89, 89, ini 70, ini 88, 70, ini ya. Maka hasil akhir adalah, maaf, Anda tidak layak menerima beasiswa karena tingkat kehadiran Anda itu kurang dari 80%. Apa yang terjadi jika tingkat kehadiran mahasiswa itu lebih dari 80? Maka ini yang akan terjadi. Ini kita masukkan misal 85, dan ini kita ya. Maka Anda itu layak untuk menerima beasiswa. Kenapa layak? Karena nilai-nilai dan tingkat kehadiran dan tingkat keaktifan dalam ekstrakurikuler itu terpenuhi. Maka output yang dihasilkan itu layak menerima beasiswa. Seperti itu. Eh, Sekian dari saya, Rafael Hafid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.